Shalom teman-teman semua. Selamat malam. Halo. Hai. Kok canggung ya kita? Gimana nih kabarnya Mbak Nadia? Baik, aku lama loh nggak ketemu sama Mbak Dita, Mbak Taya, Mas Indra. Iya nih, apalagi sama teman-teman di rumah. Kita udah lama ya. Kita nggak bisa ibadah secara langsung udah berapa lama sih? 2 minggu Mbak. 2 minggu, Iya. oh 2 minggu yang lalu kita Iya. ketemu ya. Tapi udah 1,5 tahun loh kita nggak ketemu teman-teman secara langsung. Pada kangen kan pasti. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi persekutuan. Nah, gimana kalau sekarang kita mari menyanyikan lagu pembukaan, yaitu lagu apa? Bangkit serukan nama Yesus. Oke, mari kita nyanyikan. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Memuji dan muliakan nama Tuhan, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah persekutuan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semoga berjalan dengan lancar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah berdoa. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Nadia, aku mau tanya. Pada malam hari ini, tema persekutuan kita kali ini apa sih? Bentar ya Mbak, aku cek dulu. Oke, dicek dulu. Tema kita life season. Life season, ada 2 suku kata ya, life sama season. Life itu namanya artinya kehidupan, kalau season kan musim ya. Nah, kadang kalau musim kehidupan itu ada 2, ada yang good, baik, atau bad, atau pas sedih-sedihnya. Nah Mbak Nadia ini pernah nggak mengalami musim kehidupan yang sedih-sedih? Barusan kemarin itu Mbak, kan aku tes SBMPTN. Nah ternyata mungkin rencana Tuhan aku nggak lolos ya, jadinya nggak lolos SBMPTN deh. Kalau Mbak Dita? Kalau aku kemarin itu sempat ngalamin sendiri ya. Kalau live season itu kan kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kemarin kan ya puji Tuhannya aku masih bisa sidang meskipun dalam kondisi corona ini ya teman-teman.
Jadi pada awalnya itu sebelumnya itu berhari-hari sebelumnya sebelum sidang aku itu merasakan cemas, khawatir. Aduh aku bisa nggak ya besok jawabin semua pertanyaan dosenku, kira-kira lancar nggak ya. Jadi kayak pusing sendiri, stres gitu. Iya kan? Iya. Terus abis itu ternyata pada waktu hari H aku bisa sidang, ternyata puji Tuhan. Akhirnya aku bisa lulus, puji Tuhan ya. Ya mungkin sekarang Nadia emang mungkin nggak berhasil dalam keadaan ini, tapi nggak tahu. Mungkin dengan kegagalan itu ya teman-teman, Tuhan pasti sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan itu baik, benar nggak Mbak Nadia? Benar, rencana Tuhan itu juga kita nggak tahu ke depannya gimana kan Mbak. Benar banget. Kayak lagu satu ini aku mau nyanyiin bareng teman-teman semua. Pasti teman-teman di rumah juga pernah merasakan itu ya. Pasti Mbak. Kayak ada di musim dimana kok hidupku sedih-sedih gini terus ya kayak gitu. Tapi kita harus tetap percaya teman-teman kalau misalnya Tuhan itu selalu menyiapkan yang terbaik buat kita. Benar nggak sih? Bener banget Mbak Dita. Nah gimana kalau kita menyanyiin lagu kalau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Tahu nggak mana dia lagu apa? Tahu Mbak Dita, pasti tahu. Semua kita pasti tahu dong. Tahu nggak teman-teman di rumah? Lagu apa ya? Lagu apa Mbak Nadia? Lagunya Allahku Dahsyat. Oke teman-teman, kita akan menyanyikan lagu satu lagi yaitu Allahku Dahsyat. ya Mbak, tapi rencana Tuhan itu pasti besar dan dahsyat. Benar banget dong, pasti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita.
Kayak tadi live season, kadang kita ada di bawah, nah kadang-kadang kita juga di atas. Dan kita semua termasuk teman-teman di rumah harus percaya itu, benar nggak? Bener banget Mbak Dita. Nah, sebentar lagi kan kita mau firman nih Mbak Dita. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu lagi? Apa itu? Lagu apa? Lagunya Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Oke, teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik dengan sikap berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silahkan Mbak Taya. Selamat petang, teman-teman pemuda semua. Baik yang sekarang ada di tempat ini maupun yang menonton streaming dari rumah. Nah, dari pengurus inti memberikan kepada saya bacaan yang terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 15. Pengkhotbah ayatnya yang ketiga, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-15. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, serta menghayati dalam kehidupan sehari-hari, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, atas berkat-Mu yang selalu berkelimpahan dalam kehidupan kami, serta penyertaan-Mu yang tiada pernah berkesudahan. Pada petang kali ini, kami berkumpul bersama-sama untuk melakukan ibadah pemuda. Tidak terasa ya Bapa, hampir 1 tahun lebih atau bahkan hampir 2 tahun, kami dalam masa pandemi yang bahkan hingga kini masih terus melonjak. Biarlah meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji serta memuliakan nama-Mu, agar kami terus selalu mengingat-Mu ya Bapa, agar iman kami tidak kering
kerontang karena kami tidak dapat berkumpul bersama-sama. Biarlah dengan ini kami dapat menyegarkan iman kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, dari tema yang tadi sudah diperkenalkan terlebih dahulu oleh Mbak Nadia dan Mbak Dita, yaitu Life Season, kita akan bersama-sama menggali lebih dalam kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan yang berjudul, Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyemelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Dengan tema Life Season, tadi sudah dijelaskan, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Semua ada waktunya. Bahkan untuk hal sepele seperti membuang waktu, membuang batu, sudah dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Kalau dari satu perikop ini, highlight ayatnya, kalau dari saya sendiri adalah dari ayat yang ke-11 dan ke-14. Tapi terlebih dahulu kita membahas ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Segala sesuatu ada waktunya. Kapan? Pernah nggak kalian berpikir, kalau kata Tuhan Yesus segala sesuatu ada waktunya, tapi kapan? Mbak Dita, kapan coba? Segala sesuatu ada waktunya, tapi kapan? Nggak tahu ya, nggak bisa diprediksi. Kapan Nadia?
Nggak tahu juga, Mbak. Nah, kita yang manusia aja nggak tahu kapan waktunya. Contoh kecil, sekarang harusnya musim kemarau. Kalau kata Badan Meteorologi, yes itulah intinya. Kan biasanya kalau di HP selain ada aplikasi jam, pasti juga ada aplikasi perkiraan cuaca. Nah, untuk orang-orang yang berada di dua musim seperti kita ini, mungkin kita nggak selalu melihat perkiraan cuaca. Tapi kalau biasanya Indonesia itu kan terdiri dari 6 bulan musim kemarau, 6 bulan musim hujan. Sekarang ini harusnya musim kemarau. Tapi dari kemarin tuh hujan, kalau kemarin tuh harusnya hari Senin. Mulai hari Senin itu hujan jam 4 sampai jam 9. Ingat, karena saya sama Mas Indra kebetulan di EJSJ. Java apalah gitu waktu kita ada seminar bareng. Terus Selasa itu juga hujan lagi. Nah, ini sekarang kita syutingnya Selasa ya. Entah untuk kedepannya nanti dilihat hujan lagi atau tidak. Sebenarnya perikop ini pastilah semua orang tuh sering mendengarkan. Segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya sehat, ada waktunya sakit. Capek nggak denger ya hal yang sama terus menerus tuh? Capek nggak Madra? Mas Indra sendiri tuh mendengarkan, apalagi ini calon fikar ya. Tiap hari ini baca Alkitab atau mungkin tiap bulan, tiap tahun tuh diulang-ulang segala sesuatu ada waktunya, melenek nggak sih Mas? Nah, hal-hal yang seperti perkiraan cuaca aja kita nggak bisa memprediksi. Apalagi waktunya Tuhan. Nah, buat teman-teman yang biasa scroll TikTok, saya ini sempat ya juga lah sebagai kaum rebahan, ya kan, apalagi dalam entah itu WFH, entah itu sekolah atau kuliah online kan kita jadi kaum rebahan ya. Scroll TikTok itu rasanya kegiatan wajib. Habis scroll TikTok, scroll IG, scroll Twitter, lihat WhatsApp, Insta Stories-nya WhatsApp dan sebagainya, habis pokoknya intinya scroll. Lewat. Ada konten creator dari luar negeri, biasakan pakai bahasa Inggris. Intinya gini, kalau misalnya ada customer service-nya Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus ini cuma satu, tapi dia mengandaikan kalau Tuhan Yesus itu ada hotline atau ada customer service-nya. Jadi kita kalau mau ngeluh, kita mau ada apa itu hanya telepon, titit. Halo, customer service Tuhan Yesus ya, gitu. Kalau misalnya dia mengandaikan, terus kemudian ini sebagai manusia dia cerita ke customer service-nya Tuhan Yesus. Saya tuh sudah berdoa, sudah meminta-minta, kapan datangnya kapan? Dengan santainya nih customer service-nya Tuhan Yesus misalnya ya, ada laptop di depan. Saya lihat Anda baru berdoa kemarin, kenapa sekarang sudah diminta? Loh, berarti kan aslinya nggak ujuk-ujuk apa yang diminta, apa yang kita minta kemudian dikabulkan oleh Tuhan Yesus itu bukan dalam sehari semalam. Kalau sehari semalam itu mungkin ini ya, habis naik ke Gunung Kawi atau gimana gitu ya, bisa sehari semalam gitu ya. Nah, kemudian yang saya highlight di perkataan content creator ini dia bilang, be patient, bersabarlah. Kamu ini baru berdoa kemarin kok sekarang sudah minta. Itu kalau yang kamu tiap hari berdoa. Nah kalau kamu berdoa pas butuhnya tok. Apa enggak tambah? Kamu tuh berdoa pas butuhnya tok. Kok ya sekarang sudah ndang-ndang minta. Tiap hari apa berdoa? Tiap hari Mbak Dita berdoa? Enggak. Ayo, tiap hari Mbak Nadia berdoa? Jarang. Ini Pak calon fikar nih jujur, tiap hari berdoa enggak? Wah, berdoa ini. Nah, kalau tiap hari berdoa itu isinya tiap hari minta atau gimana? Oh, bersyukur. Tapi pernah kan meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus? Ya pernah pasti. Itu dalam beberapa jam kemudian atau? Kalau minta mah slow. Kenapa? Kalau minta sama Yesus mah slow.
nanti ada waktunya ya Kak? Oh, kan nanti ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, tadi tuh saya ingat perkataannya Mbak Nadia waktu bilang, nggak lulus SBMPTN. Baru aja kemarin, baca berita, ada, nggak tahu ya ini bisa disebut mahasiswa apa enggak, dia baru lulus 9 kali SBMPTN. Kalau 9 kali tuh, kalau sekarang setahun, 1 kali SBMPTN terus tahun depan bisa ikut lagi atau gimana? Nggak tahu ya sistemnya. Pokoknya dia sampai 9 kali loh, bayangkan. Mbak Nadia kuat nggak 9 kali SBMPTN? Enggak kuat. Siswa entah ya ini masih bisa disebut siswa atau udah sekarang jadi mahasiswa atau mungkin jadi bekerja. Sampai disempet-sempetin 9 kali SBMPTN. Kadang kita sekali aja udah patah semangat ya Mbak ya. Udah rasanya, aduh ini aku hancur, bagaimana ini aku harus kemana lagi. Kita kadang terlalu terpaku pada satu hal, apa yang dipingini, apa yang kita inginkan, sampai yang lain tuh kelupaan. Hal-hal yang biasa, yang lainnya tuh bisa sampai berantakan karena kita hanya kita hanya fokus kepada satu tempat. Kita hanya fokus kepada satu keinginan, sampai hal yang lain dilupakan. Nah, hal-hal yang seperti ini, itu jadi membuat kita tidak peka kepada hal-hal yang di sekitar kita, karena kita merasa bahwa hal yang diinginkan ini harus dikejar. Memang, kita ini kalau sudah ingin sesuatu, itu rasanya ada beberapa orang yang kepingin dikejar, tapi ada beberapa orang yang menyerah. Di sini dikatakan bahwa, ayat yang keberapa ya? Yang membuat segala anak, intinya adalah Tuhan itu sebenarnya sudah merencanakan step by step kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan sudah merencanakan, kita ngapain merencanakan Mbak Dita? Sudah direncanakan sama Tuhan Yesus, kok aku kenapa harus merencanakan hidupku lagi? Ya karena kita punya keinginan ya, jadi kayak harus direncanakan. Kalau menurut Mbak Nadia, Tuhan sudah merencanakan, kok kenapa harus merencanakan lagi? Mungkin kita kayak, aku pinginnya gini gitu mungkin ya. Kalau Tuhan, tapi Tuhan kadang nggak berkehendak kayak gitu, jadi kita harus merencanakan juga gitu. Oke, nah di sini pengkhotbah juga sebenarnya sempat bertanya-tanya, apakah untung, ayat yang ke-9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Dia bertanya, Tuhan itu mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lalu untuk apa kita manusia itu masih merencanakan hal yang lain? Hal ini kemudian dijawab pada ayatnya yang ke-11. Yang ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, takut akan Dia ini, kalau misalnya kita ujuk-ujuk kemudian, ya Tuhan pasti selalu mengampuni. Ada lah ya ayatnya, saya nggak hafal, yang hafal pasti Mas Wikarnya lah ya kan. Tuhan mengampuni, tapi kalau misalnya kita tidak mengasah kepekaan terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita jadinya tumpul. Seperti tanaman itu kan butuh dipupuk ya, butuh diberi pupuk, butuh diberi air, itu supaya tumbuh. Nah, iman kita dan kepekaan kita terhadap Tuhan Yesus, supaya tahu, supaya kira-kira merasakan apa yang kita lakukan itu sekehendak satu pemikiran dengan Tuhan Yesus. Paling enggak aku mesti melaku jalannya agak belok-belok dikit.
itu masih balik gitu loh ke benang merahnya Tuhan Yesus. Nah itu ya itu tadi, kita harus memupuk iman kita kepada Tuhan Yesus agar kita bisa tahu apabila kita meminta sesuatu itu, oh aku mintanya sekarang. Tapi kalau enggak segera diberikan kepada Tuhan Yesus, berarti ada hal lain yang harus saya lakukan. Nah itu peka, itu kerasa. Oh, kenapa ya kok permintaanku itu enggak dikabulkan sama Tuhan Yesus? Gitu Mbak Dita sempat bertanya-tanya enggak? Kok kenapa ya Tuhan kok aku enggak dikasih-kasih gitu? Gimana? Iya pernah sih, kayak kok nggak sesuai sama apa yang aku pengen, kok yang lain gitu. Kadang kan kayak jengkel gitu ya, aku tuh pengen ini, kenapa yang dikasih itu gitu. Tapi ya gitu. Di penghujung ini saya ingin mengucapkan bahwa kita bisa sebenarnya bersenang-senang, kita bisa merencanakan segala sesuatu. Tapi untuk menemukan makna kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ada baiknya kita, meskipun dalam era pandemi ini kita mungkin setiap hari Minggu sudah ada yang offline, tapi mungkin juga kita masih bisa streaming. Mungkin kita, karena kita lama tidak berjumpa dengan kawan-kawan pemuda yang lain, ada kerinduan, ada, oh aku loh pengen ibadah bareng sama saudara-saudaraku, sama teman-temanku yang lain. Itu jangan sampai apa istilahnya, motong, terus cuman karena pandemi, terus lupa sama Tuhan Yesus. Nah, untuk peka, menjadi peka, itu belajar. Belajarnya adalah dengan memupuk iman kita. Begitu Mbak Dita, amin. Mbak Nadia, sekian. Baik, terima kasih ya Mbak Taya atas renungannya. Sungguh sangat memberkati kita ya Mbak Nadia. Amin. Tadi kan udah disebutin kalau misalnya segala sesuatu ada waktunya, semuanya ditata, betul? Betul. Jadi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Sekarang nih Mbak Dita, kita mau mengumpulkan persembahan. Oke. Nah, lagunya itu apa sih Mbak Dit? Lagunya adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Mari kita menyanyikan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kali ini kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Nadia, saya sendiri, dan juga nanti penutupnya akan ditutup oleh Mbak Taya. Baik, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah kami, pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Presiden dan semua pemimpin di bawahnya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan sifat yang jujur, berkeadilan, dan berhikmat ya Tuhan. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk wabah COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau menghapus semua wabah ini dan bisa membuat negara ini aman lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk sekolah kami ya Tuhan, untuk yang bersekolah dan yang masih kuliah. Kiranya Engkau memberkati kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Dan kiranya Engkau memberkati juga para teman-teman kami yang bekerja, semoga mendapat pekerjaan yang layak untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati para majelis yang Kau percayakan untuk mengurus segala sesuatu di gereja ini ya Tuhan. Kau berikan kejujuran, Kau berikan hikmat kebijaksanaan untuk melaksanakan tugas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk proker-proker yang akan diadakan ya Tuhan. Berkati panitianya Tuhan, semoga mereka bekerja untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terkhusus juga kami juga berdoa untuk KPPM kami ya Tuhan. Tolong berkati pengurusnya ya Tuhan, berkati masing-masing kami sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk proker-proker yang akan diadakan setelah ini ya Tuhan, atau bulan depan atau kapanpun itu. Kami juga berdoa untuk kesuksesannya ya Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan semua itu hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masing-masing pergumulan kami ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya terjadi karena kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya juga segala sesuatu ada waktunya. Waktu kami bersedih, waktu kami marah, waktu kami bahagia Tuhan, kami percayakan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau memberikan segala sesuatu memiliki arti ya Tuhan bagi hidup kami. Berkati masing-masing kami ya Tuhan, berkati kekuatan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan itu dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tabah. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati, Tuhan jamah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, sehingga semoga persembahan itu akan dikelola oleh majelis yang bertugas ya Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan dan kejujuran. Semoga apa yang telah kami kumpulkan berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Inilah seru dan doa kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami doakan bersama-sama ini, Engkaulah yang mengetahui kapan harus Engkau kabulkan. Di penghujung ibadah pemuda ini, biarlah kami bersama-sama mengingat bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, dan Engkaulah yang tahu apa yang sedang kami butuhkan. Terima kasih ya Bapa, sekali lagi kami ucapkan haleluya, amin. Amin. Nah, gak kerasa ya sekarang Mbak Nadia kita udah di ujung acara. Ya nih Mbak Dita, padahal aku masih pingin loh berlama-lamaan sama Iya. teman-teman di sini. Tapi jangan sedih dong, karena kita bakalan ketemu lagi kapan? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, semoga ya. Semoga kita kan katanya mau berencana persekutuan offline ya. Iya. Semoga dalam 2 minggu dekat ini kita dapat melaksanakannya. Kita sama-sama berdoa ya teman-teman. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan satu lagu lagi. Lagu apa Mbak Nadia? Bersyukurlah kepada Tuhan. Oke, mari kita nyanyikan sambil tepuk tangan dan bersukacita. Musik.
saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman 2 minggu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.